Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah memberikan yang terbaik, namun justru dibuang dan tidak dianggap? Atau mungkin hidup Anda terasa seperti rangkaian kegagalan yang tidak adil? Kita sering bertanya, di mana Tuhan saat orang-orang yang aku percayai justru menyakitiku? Kita sering melihat hidup sebagai kepingan-kepingan yang rusak. Namun, bagaimana jika keretakan dalam rencana kita sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memasukkan cahayanya? Hari ini kita akan melihat bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan yang setia. Di sebuah bengkel keramik di Jepang, ada seorang perajin bernama Kenji. Suatu hari, seorang pelanggan membawa mangkuk kesayangannya yang pecah berkeping-keping. Pelanggan itu menangis dan berkata, "Ini sudah hancur, tidak mungkin bisa indah lagi." Namun, Kenji tidak membuang kepingan itu. Dia menggunakan teknik kintsugi. Dia menyambungkan kepingan yang retak itu menggunakan pernis yang dicampur dengan serbuk emas murni. Hasilnya, mangkuk itu kembali utuh, namun dengan garis-garis emas yang berkilau di setiap retakannya. Mangkuk itu menjadi jauh lebih berharga dan lebih kuat daripada saat ia masih baru. Seorang pemuda yang melihat proses itu bertanya, "Kenapa tidak disembunyikan saja bekas pecahnya?" Kenji menjawab, "Retakan ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari sejarahnya. Emas ini menunjukkan bahwa meski pernah hancur, ia bisa dipulihkan menjadi sesuatu yang lebih mulia." Seringkali kita merasa seperti mangkuk yang pecah itu dikhianati oleh teman, gagal dalam studi, atau kecewa pada keluarga. Kita ingin menyembunyikan luka kita, padahal Tuhan ingin mengisi luka itu dengan emas rahmat-Nya. Kisah kintsugi ini adalah gambaran hidup Yusuf dalam Kejadian 37. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dan dijual sebagai budak. Bagi Yusuf, hidupnya tampak hancur berkeping-keping. Namun, perhatikan Mazmur 105. Kaki mereka dihimpit belenggu, leher mereka kena besi, sampai saat firman-Nya sudah tiba. Secara intelektual, kita melihat bahwa Tuhan tidak menghentikan penderitaan Yusuf seketika, tapi Dia menyertainya di dalam penderitaan itu. Inilah yang terjadi di Gunung Sinai dalam Keluaran 19 dan 20. Tuhan datang dalam api, awan gelap, dan guntur yang dahsyat. Bangsa Israel gemetar ketakutan. Tapi Musa berkata, "Jangan takut, sebab Allah datang untuk menguji kamu." Kegelapan di gunung itu bukanlah tanda kemarahan, melainkan tanda kehadiran Tuhan yang melampaui logika manusia. Sayangnya dalam Matius 21, Yesus menceritakan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat. Mereka menolak utusan sang pemilik, bahkan membunuh anaknya, sama seperti saudara-saudara Yusuf yang membuangnya. Tapi Yesus memberikan sebuah pernyataan teologis yang kuat. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dunia mungkin membuang Anda, menganggap Anda retak atau gagal, namun di tangan Tuhan, kepingan hidup Anda yang paling menyakitkan bisa dijadikan fondasi bagi kemuliaan-Nya. Bagaimana kita mempraktikkan iman kintsugi ini hari ini? Pertama, berhenti menyesali retakan. Jangan kutuk masa lalu Anda. Terimalah luka itu sebagai bagian dari sejarah Anda yang sedang Tuhan pulihkan. Kedua, percaya pada proses. Jika hari ini Anda merasa berada di dalam sumur seperti Yusuf, ingatlah bahwa Tuhan sedang merajut rencana besar untuk menyelamatkan banyak orang melalui Anda. Ketiga, tetaplah setia di kebun anggur. Jangan menjadi penggarap yang pahit hati. Lakukan tugas kecil Anda hari ini dengan kasih, meski orang lain tidak menghargainya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Perajin Agung,
Kami menyerahkan kepingan-kepingan hidup kami yang pecah ke dalam tangan-Mu. Isilah retakan hati kami dengan emas kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tidak takut pada awan gelap di hidup kami, karena kami tahu Engkau hadir di sana. Ubahlah luka kami menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bagian hidup mana yang saat ini terasa retak bagi Anda? Mari berbagi di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang apa yang pecah, Dia memulihkannya. Tuhan Yesus memberkati.